Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Putri Juwita, NIM 411828 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Sahih Al-Bukhari guna memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah metode penulisan kitab hadis. Sebelum kita masuk bagaimana metode penulisan kitab hadis dari Sahih Al-Bukhari, lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari adalah seorang Amirul Mukminin dalam hadis. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Batzima Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, yaitu pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Ayahnya meninggal pada saat Imam Al-Bukhari waktu kecil. Kemudian ayahnya tersebut meninggalkan beberapa harta yang sangat terhormat dan sangat cukup bagi Al-Bukhari dan ibunya. Kemudian Imam Al-Bukhari waktu kecil dididik dan dibimbing oleh ibunya, kemudian dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 210 Hijriah, Imam Al-Bukhari beserta ibunya dan saudara tertuanya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada saat itu saudara yang tertua tersebut pulang ke Bukhara, sementara Al-Bukhari tetap tinggal di Mekah. Nah, di sana Imam Al-Bukhari menuntut ilmu, menimba berbagai ilmu, yaitu di kota Hijaz. Kemudian kadang-kadang Imam Al-Bukhari juga pergi ke Madinah untuk menimba ilmu juga. Nah, di sana Imam Al-Bukhari menyelesaikan sebahagian dari karyanya dan menyusun dasar-dasar dari kitabnya itu Al-Jami' As-Sahih. Kemudian Imam Al-Bukhari waktu kecil sudah terlihat kecerdasannya, itu karena pada umur 6 tahun Imam Al-Bukhari sudah mampu menghafal banyak hadis. Kemudian Imam Al-Bukhari juga pergi kepada beberapa ulama untuk belajar hadis, kemudian untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para ulama hadis di sekitar beliau. Kemudian pada usia 16 tahun Imam Al-Bukhari sudah mampu menghafal kitab Al-Mubarak dan Al-Waqi'. Dan Imam Al-Bukhari wafat pada tahun 265 Hijriah, yaitu bertepatan umurnya 62 tahun kurang dari 13 hari. Nah, sekarang kita masuk kepada karya-karya dari Imam Al-Bukhari. Karya-karya dari Imam Al-Bukhari ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah yang pertama Al-Jami' As-Sahih, yang kedua itu At-Tari As-Saghir, kemudian At-Tari Al-Aswad, kemudian At-Tariq Al-Kabir, kemudian Birrul Walidain dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada kitab karya dari Imam Al-Bukhari. Nah, kitab Imam Al-Bukhari diberi nama adalah dengan nama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunani wa ayyamih. Nah, Al-Jami' artinya Imam Al-Bukhari menyimpun hadis-hadis dari berbagai bidang baik akidah, fiqih, tafsir dan lain sebagainya. Kemudian Al-Musnad artinya Imam Al-Bukhari menghimpun hadis-hadis yang bersambung sanadnya mulai dari sahabat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Dan kemudian dinamakan As-Sahih karena Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih, bukan hadis-hadis lain sahih. Nah, kemudian kita masuk, apa sih latar belakang Imam Al-Bukhari itu menghimpun atau membuat karyanya ini? Latar belakangnya adalah pada waktu itu hanya ada satu kitab, tetapi menghimpun banyak hadis, artinya tercampur, ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Nah, pada saat itu para ulama kalau untuk dirinya dia tidak khawatir, tapi dia khawatir untuk umat Islam ke depannya. Maka pada waktu itu guru dari Imam Al-Bukhari memberikan dorongan dan nasihat kepada Imam Al-Bukhari agar menghimpun satu kitab yang singkat tetapi menghimpun seluruh hadis-hadis sahih. Nah, maka pada saat itu Imam Al-Bukhari mulai menghimpun kitabnya, yaitu Al-Jami' As-Sahih, itu kitab pertama yang menghimpun tentang hadis-hadis sahih. Kemudian
Imam Al-Bukhari menghimpun kitab Al-Jami' As-Sahih itu selama 16 tahun, yaitu dengan kerja keras dan semangat beliau menyeleksi hadis-hadis sebanyak 600.000 hadis dari berbagai periwayatan dari beberapa yang didapatkan dari guru beliau. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana sih kriteria hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Nah, kriterianya ada 3. Yang pertama yaitu perawinya harus adil, dhabit, thiqah, dan tidak mudalas. Yang kedua yaitu sanadnya harus bersambung, tidak mudal, munqati' dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perawinya itu tidak ada syadz dan tidak ada berilat. Kemudian kalau dalam ittisal sanad, yang berkaitan dengan ittisal sanad, maka Imam Al-Bukhari memberikan kriteria yaitu harus liqa. Artinya para perawi tidak hanya sezaman saja atau muktasar, tetapi harus ada liqa atau bertemu secara langsung. Berarti artinya seorang guru harus bertemu secara langsung dengan muridnya, walaupun itu hanya 1 kali saja. Dan ini berbeda sekali ya dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim hanya muktasar saja atau sezaman saja, sedangkan Imam Bukhari harus ada liqa'nya atau bertemunya secara langsung. Nah, kemudian kita masuk langsung lagi pada kitab Imam Al-Bukhari tersebut. Nah, dalam kitab Imam Al-Bukhari tersebut terdiri dari 7.275 hadis, dan itu dengan pengulangan, sedangkan tanpa pengulangan berjumlah 4.000 hadis. Kemudian kitab sahih tersebut terdiri dari beberapa kitab dan beberapa bab. Beberapa kitabnya terdiri dari 97 kitab dan babnya terdiri dari 3.450 bab, dan masing-masing bab terdiri dari berbagai macam beberapa hadis. Kemudian dengan demikian penilaian sahih menurut Imam Bukhari adalah sanadnya tersebut benar-benar sahih dan tidak ada kemungkinan cacat. Artinya walaupun diriwayatkan oleh banyak perawi, artinya bahwasanya Imam Bukhari mengatakan bahwa suatu hadis itu sahih apabila sanadnya itu benar-benar sahih walaupun diriwayatkan oleh banyak perawi. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.